Hai saudara, saya lagi ada di The Blooms Garden, sekitaran daerah Bedugul, saudara. Sebuah kebun bunga, taman bunga yang luasnya sekitar kurang lebih 5 hektar. Jadi tadi saya naik mobil, saudara, nggak sanggup jalan, ya, karena lumayan luas. Dan di sini ada beraneka macam bunga, walaupun mungkin belum sepenuhnya bunga-bunga yang ada ditanam karena masa pandemi, sehingga banyak bunga-bunga yang seharusnya ditanam, saudara, karena mereka pesan dari daerah lain belum tiba, sehingga bunga-bunganya belum terlalu banyak, saudara. Ya, dan namanya bunga, saya tahu banget pasti ada bunga-bunga yang jatuh berserakan di tanah. Betul ya saudara ya? Ada aneka macam bunga, saudara, kalau Anda kenal. Ada bunga-bunga yang besar, saudara, yang seperti bunga matahari, kan besar ya saudara ya. Ada juga peony, saudara. Ada banyak lah bunga-bunga yang besar-besar. Ada juga bunga-bunga yang sedang, besarnya sedang. Ya seperti mungkin Anda kenal, ada mawar, ada anggrek, ada krisan, ada marigold, dan sebagainya. Bahkan jenis bunga yang kecil juga banyak. Ya saya mungkin kenal yang kecil itu seperti lavender, ada melati, ada lantana, dan sebagainya. Tentunya semua bunga mempunyai keindahannya masing-masing. Dan saya melihat saudara, bunga yang kecil sekalipun kecil, ya tetapi bunga itu dihiasi loh. Seperti ini saudara. Ya, ini ada bunga saudara. Menurut saya bunga ini tidak terlalu besar. Anda lihat ya. Nah, lihat saya deketi saudara. Ya, itu bunga yang tidak terlalu besar saudara ya. Sejenis bunga yang tidak diburu orang, ya, karena tidak dipakai untuk menghias pelaminan, juga tidak dirangkai dalam vas bunga untuk menghiasi sebuah meja, untuk mempercantik saudara. Meja itu juga mungkin Anda tidak kenal bunga ini, karena memang tidak populer seperti mawar, anggrek, melati, tidak. Saya pun tidak tahu nama bunga ini saudara ya, sehingga tidak dikenal. Tapi saya melihat saudara, bunga kecil yang tidak terkenal, yang tidak diburu orang untuk dipakai, digunakan, tidak, tetapi tetap dihiasi Tuhan loh. Kalau Anda lihat saudara bagaimana ini warnanya, hiasannya saudara, dihias begitu indah oleh Tuhan. Kecil, dia mekar saudara, lalu berguguran ke tanah dan kemudian mungkin diinjak oleh orang-orang. Tetapi Tuhan dandani bunga ini begitu indah saudara. Ya, karya Tuhan yang begitu detil saudara, begitu indah pada sekuntum bunga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan sungguh ya kepada seluruh ciptaannya. Ya, walaupun mungkin saudara bunga ini tidak berharga, tidak berguna, tetapi Tuhan saudara menciptakan, mendandani begitu rupa, sampai detil begitu rupa, karena dia sangat memberikan perhatian. Apalagi Anda dan saya adalah ciptaan yang mulia sebagai manusia. Saya percaya kita didandani oleh Tuhan dengan begitu indah. Nah lihat saudara, ya Roma 5 ayat 6 dikatakan gini saudara. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Kristus mati buat kita padahal tidak ada jaminan kita nih jadi orang baik. Tapi dia sudah siap sedia mati untuk kita, yang enggak dijamin loh kita jadi orang baik. Karena kita mungkin adalah orang-orang yang durhaka, tadi Alkitab berkatakan. Dan saudara, ya bunga itu tidak perlu membuktikan saudara dia layak dicintai, tapi toh Tuhan dandani.
Termasuk Anda dan saya, tidak perlu kita harus menunjukkan bukti kita nih hebat, kita nih cantik, kita nih luar biasa ya sehingga Tuhan mencintai kita. Enggak, saudara. Karena kita memang sudah layak. Karena kita sudah berharga di mata Tuhan. Tuhan mencintai kita bukan karena alasan yang didapat dalam diri kita, yang ada dalam hidup kita sehingga Tuhan mencintai kita. Bukan. Ya, karena manusia seringkali menilai dirinya sendiri berdasarkan nilai orang lain kepada kita. Penilaian orang lain terhadap diri kita, saudara. Sehingga kita menjadikan dasar nilai orang lain, saudara, menjadi dasar takaran yang kita juga berikan buat diri kita. Misalnya, saudara, orang-orang menganggap sangat penting akan penampilan fisik. Betul ya? Baju-baju merek-merek yang dipakai, saudara, itu bagus atau mahal, merek terkenal atau enggak. Kemudian mereka juga, saudara, menganggap penting akan jabatan, ya, kepandaian, bahkan mungkin rumah yang ditempati, keuangan, bahkan mungkin, saudara, di zaman sekarang, era sekarang, jumlah followernya berapa. Ya, apakah dia menjadi YouTuber terkenal? Apakah dia menjadi orang yang diikuti begitu banyak, saudara? Oleh netizen-netizen. Itu mungkin, saudara, yang menjadi nilai orang lain terhadap kita. Tanpa sadar penilaian orang lain kepada diri kita karena berdasarkan tadi, karena penampilan, ya saudara, fisik kita dan sebagainya. Kadangkala kita juga terapkan cara itu kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan sayang kita kalau kita ini aktif dalam pelayanan. Kita pikir Tuhan mencintai kita apabila kita ini suka memberi persembahan. Kita pikir Tuhan berkenan kepada kita apabila kita rajin membaca Alkitab, rajin berpuasa, rajin berdoa lebih lama, kita taat dan sebagainya. Kita pikir Tuhan lebih cinta kepada orang-orang itu. Semuanya tentunya adalah hal-hal yang bagus dilakukan. Rajin doa, rajin baca firman itu memang harus. Tapi jangan pikir dan biarkan, saudara, itu menjadi cara pikir kita. Kalau kita lakukan itu semua berarti Tuhan lebih cinta kepada kita karena kita lakukan itu. Enggak, saudara. Bukan. Sekali lagi, penilaian Tuhan kepada kita bukanlah penampilan kita. Katakan amin yang setuju. Tapi karena memang kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi pesan sekuntum bunga hari ini. Saya ambil bunganya, lihat. Sekuntum bunga bisa memberi pesan kepada kita. Yang pertama, yaitu kita ini berharga di mata Tuhan. Sama seperti Tuhan mendandani bunga ini begitu indah. Berharga di mata Tuhan. Apalagi kita, manusia yang diciptakannya. Amin. Anda berharga di mata Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan yang kedua, pelajaran dari sekuntum bunga kita bisa ambil bahwa tanaman bunga ini adalah tanaman, saudara, yang ditanam Tuhan. Bukan manusia. Artinya gini, saudara. Tanaman ini, tumbuhan ini, bunga ini tumbuh, saudara. Walaupun kadang gak ditanam sama manusia, tapi Tuhan yang tumbuhkan. Kita melihat bagaimana bunga-bunga bisa tumbuh di iklim yang dingin. Ya, di iklim yang panas, di gurun. Ataupun di iklim yang teduh, saudara. Itu bunga bisa tumbuh karena Tuhan yang tumbuhkan. Betul ya nggak, saudara ya? Jadi bunga-bunga ini bisa tumbuh di setiap lingkungan, saudara, karena Tuhan. Pernah nggak Anda pikir bagaimana mungkin sebuah bunga, saudara, tanaman bunga itu bisa tumbuh di iklim yang sangat ekstrim. Ya, toh dia bisa tumbuh. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan yang numbuhkan. Ya, dan saya percaya sebagaimana tanaman bunga-bunga pohon-pohon ditanam oleh Tuhan bukan oleh manusia. Dia sanggup Tuhan tumbuhkan, maka Tuhan juga sanggup menyelamatkan
kita manusia. Walaupun mungkin kita ada di dalam pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok pegunungan yang mungkin gak pernah bisa dijangkau, yang gak pernah terjangkau oleh orang lain. Kita nyempil ya, nyempil ya. Tetapi Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan kita. Amin. Bahkan Tuhan juga sanggup dalam iklim yang panas, padang gurun yang luar biasa ekstrim panasnya, Tuhan bisa sanggup membuat bunga itu indah bermekaran. Pelajaran yang kedua kita tangkap dari sekuntum bunga. Setiap keadaan kita baik panas, dingin, sejuk, dalam hidup kita yang penuh dengan persoalan, masalah yang begitu berat, atau mungkin persoalan yang begitu membeku yang membuat kita menggigil ketakutan, atau mungkin kita lagi aman-aman saja, Tuhan sanggup memelihara kita. Katakan amin, saudara. Ya, dan saudara, yang ketiga kita pelajari dari sekuntum bunga. Ada bunga-bunga tertentu yang bisa dijadikan obat, saudara. Misalnya bunga bakung, atau dalam bahasa Inggris memakai kata bunga lili. Ya, di dalam bunga bakung ada zat namanya konvalastoksin. Itu adalah mirip dengan obat, saudara, yang digunakan untuk gagal ginjal. Gagal jantung maksud saya. Ya, jadi zat itu, saudara, digunakan untuk mengobati orang yang gagal jantung. Ya, dan saudara lihat Matius 6 ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ada hubungan yang kuat sekali antara stres, khawatir, saudara, ya, itu dengan penyempitan pembuluh darah di jantung. Kekhawatiran sangat buruk bagi kita. Maka Tuhan perkatakan jangan khawatir. Ya, lihat bunga bakung di ladang. Kalau kita tidak khawatir, saudara, maka kita akan jadi sehat, saudara. Dan tidak kebetulan bunga bakung bisa mengobati setiap penyakit, saudara, karena penyempitan pembuluh darah di jantung. Dan itu biasanya pembuluh darah penyempitan di jantung juga bisa disebabkan karena kita ini terlalu stres, terlalu khawatir. Sehingga jantung memompa darahnya menjadi sedikit berat kerjanya. Dan akhirnya terjadi penyempitan. Jadi buat kita, kalau yang kita mau hidup sehat, jangan khawatir. Katakan amin, saudara. Nah, tadi saya katakan bunga bisa tumbuh di tempat yang paling ekstrim sekalipun. Seperti di tempat yang tinggi atau di tempat yang dingin maupun di tempat yang panas. Lingkungan, saudara, tidak menentukan bunga itu untuk berkembang. Tetapi sebetulnya yang menentukan adalah Tuhan. Jadi saudara, ya, pesan yang hari ini ingin disampaikan lewat sekuntum bunga. Apapun masalah yang berat yang menimpa kita, Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar. Tuhan yang menumbuhkan kita. Ya, untuk itu jangan khawatir, karena khawatir itu akan merusak kesehatan kita. Lihat Yesaya 61 ayat 3. Untuk menganugerahkan mereka yang berduka cita di Sion, memberi mereka karangan bunga sebagai ganti abu, minyak kegembiraan sebagai ganti duka, mantel pujian ganti semangat. Demikianlah mereka akan disebut pohon kebenaran, tanaman Tuhan, supaya ia dimuliakan. Nah, saudara, ya, pelajaran yang sederhana yang kita ambil dari sekuntum bunga, bahwa percayalah, kita yang ditanam oleh Tuhan di setiap segala iklim hidup kita, Tuhan yang kendalikan hidup kita. Amin. Saudara, kita sangat berharga. Walaupun mungkin orang menilai diri kita buruk, orang menilai kita negatif, orang tidak menganggap kita karena mungkin keberadaan fisik kita atau mungkin ekonomi kita, saudara. Jangan salah, saudara, menjadi khawatir dan cemas, apalagi marah, karena penilaian Tuhan terhadap kita bukan berdasarkan fisik kita atau penampilan luar kita, tetapi Dia melihat kita adalah anak-anaknya yang berkenan dan dikasihi Dia. Amin.
Dan saudara, pelajaran kembali yang ketiga yang dari bunga ini, saudara. Janganlah khawatir. Bunga bakung, saudara, itu dipelihara, didandani begitu cantik dan indah. Begitu juga, percayalah, hidup kita ada di tangan Tuhan. Kekurangan kita, saudara, mungkin ya berkat yang kita dapatkan tidak mencukupi kehidupan kita. Mungkin kita lagi pusing akan keuangan kita, saudara. Atau mungkin kita khawatir akan penyakit kita yang lagi sedang ada di tubuh kita. Atau kita lagi sedang cemas terhadap keluarga kita. Hubungan suami istri yang memburuk. Atau hubungan anak-anak dengan orang tua. Apapun masalahmu, Tuhan katakan janganlah khawatir. Karena khawatir akan merusak tubuh kita. Tetapi lihat, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberikan pemulihan, saudara, yang luar biasa dari hidup kita. Bunga diinjak, gugur di tanah, dibuang. Tetapi saudara tetap dihiasi, didandani Tuhan begitu indah. Apalagi Anda dan saya yang adalah ciptaan Tuhan. Maka pastilah, pasti saya katakan, pasti Tuhan memperhatikan dan mempedulikan hidup kita. Amin, saudara. Dari The Blooms Garden di Bedugul, saya berkata, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua.